Deret aritmetika, kompetensi dasar, menganalisis barisan dan deret aritmetika, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Tujuannya, setelah mempelajari materi, Anda diharapkan satu, memahami konsep deret aritmetika, menentukan nilai suku KN, menentukan nilai deret suatu bilangan. Konsepnya, misalkan U1, U2, U3 sampai UN merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmetika, maka deretnya ditimbulkan dengan Sn, ini S dari kata sigma. Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan UN, disebut deret aritmetika. Jadi, deret aritmetika adalah jumlah N suku pertama sampai dengan suku terakhir pada barisan aritmetika. Inilah konsepnya atau pengertian dari deret aritmetika. Nah, misalkan kita lihat barisan aritmetika 3, 6, 9, 12, 15, 18 sampai dengan 21, maka deret aritmetikanya yaitu jumlah sampai 7 bilangan. Jadi ada 7 bilangan di sini. Jadi 3 ditambah 6 tambah 9 dan seterusnya sampai tambah 21, hasilnya adalah 84. Jadi dikatakan deret aritmetikanya ini adalah 84. Rumus umum, perhatikan kembali soal berikut. Ini diketahui barisan aritmetika sebelumnya. Di deret aritmetikanya 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 12 dan seterusnya. Kalau ini dibalik susunannya, maka dapat seperti ini: 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Jadi ini dari deret pertama ini dibalik susunannya menjadi 21, 18, dan seterusnya. Nah, kalau ini kita jumlahkan, berarti S7 ditambah S7 berarti 2S7. 3 ditambah 21, 24. 6 tambah 18, 24. 9 tambah 24. Ternyata semua hasilnya 24. Ada berapa angka 24? Berarti tentu sebanyak 7, karena di sini ada 7 suku. Nah, sehingga kalau dijumlahkan berarti 2S7 sama dengan 7 kali 24, karena ada 7 angka yang sama dengan 24. Nah, 7 kali 24 sama dengan 168. Atau jumlah deret bilangannya adalah S7 168 dibagi 2. Sini kan ada 2S7, berarti sama dengan 84. Jadi hasilnya sama 84 dengan tadi yang pertama tadi contohnya. Nah, dengan dasar ini kita turunkan rumusnya. Nah, secara umum, nah ini barisan aritmetikanya, Sn-nya, ini ada N suku, ini tidak tentukan berapa, yang jelas sampai dengan N suku. Jadi ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Ini suku ketiga terakhir, kedua terakhir, ini suku terakhir. Kalau ini dibalik susunannya seperti ini. Ini lagi menjadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Ini 3 terakhir, kedua terakhir, ini suku terakhir. Jadi dibalik susunan seperti ini. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan sesuai dengan sukunya, jadi suku ini suku pertama ditambah yang ini suku pertamanya. Ini Sn ditambah Sn 2Sn. Kalau ini ditambah dengan ini berarti A ditambah A 2A. Di sini tidak ada N kurang 1. Kemudian kalau ini A ditambah A 2A. Kemudian kalau ini 1B ditambah di sini min 2B. 1B ditambah min 2B menjadi min 1B. Nah, akhirnya sama dengan ini. Kemudian lagi ini A ditambah A 2A. Nah, kemudian 2B di sini min 3B. Jadi 2B ditambah min 3B menjadi min 1B, dan seterusnya. Nah, akhirnya kita dapatkan polanya seperti ini. Ini berapa suku? Di sini yang Anda kelihatan adalah 6, tapi di sini kan ada titik-titik, artinya masih banyak suku di antaranya. Yang jelas banyaknya suku ini adalah N, karena di sini kita akan Sn. Berarti 2Sn sama dengan N, berarti ini sebanyak N, 2A ditambah N kurang 1 kali B. Atau sama dengan
diturun menjadi pembagi 1/2N kali 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Atau bisa juga disederhanakan menjadi 1/2N sama dengan A ditambah UN. Jadi ini A nya dipisah, A ditambah N dikurang 1 kali B kan sama dengan UN. Nomor 1, tentukan jumlah deret aritmetika berikut. Ini 1, 4, 7 sampai dengan suku ke-50. Mau ditentukan jumlahnya sampai dengan suku ke-50. Penyelesaiannya, kita suku pertamanya 1, bedanya 3. Ini kan sama saja, 4 kurang 1 sama dengan 7 kurang 4 sama dengan 3. N-nya 50, kalau disini diminta suku ke-50. Masukkan ke dalam rumus, ganti N-nya 50. Ini N-nya diganti 50. Ini 2, ganti A-nya 1. Yang ganti juga N-nya 50. Yang ganti bedanya 3. Jadi bedanya 3. Kalau kita sederhanakan, 1/2 kali 50 25. Jadi 2 kali 1 2. Ini 50 dikurang 1 49 dikali 3. Nah, sama dengan disederhanakan dulu dalam kurung, diselesaikan dulu dalam kurung ini. Jadi 25 kali 2 ditambah 49 kali 3 sama dengan 147. Di 147 ditambah 2 sama dengan 149. 149 kali 25 sama dengan 3725. Nah, contoh berikutnya. Ini sukunya pertama diketahui, beda diketahui, suku terakhir diketahui. Jadi kita tidak tahu berapa banyaknya suku. Berapa banyaknya suku ini sehingga sampai dengan suku terakhir sama dengan 2. Maka langkah-langkahnya harus cari dulu banyaknya suku. Berapa banyaknya suku ini terbentuk. Nah, ini katanya A-nya suku A-nya 30. Bedanya adalah min 4. Jadi 26 dikurang 30 min 4. Suku terakhir 2. Maka dicari dulu banyaknya suku KN. Gunakan rumus UN. Nah, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. UN-nya diganti 2. Jadi dari sini UN-nya diganti 2. Ini A-nya diganti 30. Ini 30. N-nya diganti, ini yang mau dicari. N dikurang 1 dikali min 4. Nah, kemudian kita sederhanakan. 2 sama dengan 30 ditambah min 4 kali N min 4N. Min 4 kali min 1 positif 4. Ini sama dengan 2 sama dengan min 4N. Ini 30 ditambah 4, 34. Nah, sekarang ini min 4N dipindahkan ke kiri menjadi positif. Ini tetap ruas kanan, ini yang pindah ke kanan menjadi minus. Jadi 4N dikurang 4N sama dengan 34 dikurang 2. Jadi 4N sama dengan 32. 32 bagi 4 sama dengan N-nya sama dengan 8. Jadi banyaknya suku di sini adalah 8. Nah, baru kita bisa cari jumlah sukunya. Untuk menentukan jumlah, kita gunakan rumus ini 2N sama dengan 1 ditambah UN. Jadi bisa menggunakan rumus ini. Jadi N-nya sudah ketahui 8. Berarti 1/2 ke 8. Suku pertamanya 30, suku terakhirnya 2. Jadi 30 ditambah 2, 32. 1/8 dibagi. Untuk kedua, suku ke-5 suatu deret aritmetika 22. Jumlah suku ke-7 dengan suku kedua adalah 39. Tentukan jumlah 5 suku yang pertama. Ini agak beda dengan soal yang sebelumnya. Diketahui dalam soal suku ke-5 22 sini. Kemudian jumlah suku ke-7 dengan suku kedua, jadi suku ke-7 tambah suku kedua sama dengan 39. Mau ditanyakan berapakah jumlah sampai suku ke-5. Berarti ini kita harus cari dulu suku pertama beda. Nah, untuk menentukan itu kita gunakan rumus UN. Jadi yang pertama dulu diketahui ini 5 22. A-nya mau dicari, N-nya diganti 5. Jadi 5 kurang 1 beda mau dicari. Hingga hasilnya adalah U5 diganti 22. Nah, kemudian ini N-nya diganti 5. Hingga kita dapatkan adalah jadi A ditambah 4B. Jadi ini 5 kurang 1 4. A ditambah 4B sama dengan 22. Persamaan pertama. Kemudian berikutnya suku ke-7 ditambah suku kedua. Nah, ini suku ke-7.
Jadi A ditambah 7 kurang 1 kali B. Kemudian ini suku kedua, berarti A ditambah 2 kurang 1 kali B. U7 ditambah U2 sama dengan 39. Ini ganti ya. Ini 7 ditambah U2 sama dengan 39. Kemudian ini A ditambah 7 kurang 1 berarti ini 6B. Ini A ditambah 2 kurang 1 berarti 1B. Kemudian ini ditambahkan, kita dapatkan A ditambah A 2A, B ditambah 1B 7B sama dengan 39. Jadi persamaan kedua. Persamaan pertama dan kedua dieliminasi. Nah ini persamaan pertamanya A ditambah 4B sama dengan 22. Kemudian ini 2A ditambah 7B sama dengan 39. Karena mau dieliminasi dulu A nya, berarti ini di atas dikali 2 ya, semua ini dikali 2. Jadi 2 kali A 2A, 2 kali 4 8, 2 kali 4B 8B, 2 kali 22 44. Ini tetap dikali 1 karena mau dihilangkan A nya. Jadi A dikurang A0, 8B dikurang B 1D, 44 dikurang 39 sama dengan 5. Jadi B nya dapat 5. Sudah dapat bedanya 5. Nah, untuk menentukan A nya, kita substitusi ke salah satu persamaan. Jadi untuk B sama dengan 5 disubstitusi pada ini. Disubstitusi pada A ditambah 4B. Berarti disubstitusi ke persamaan ini. Nah, sekarang ganti B nya 5. Jadi A ditambah 4B sama dengan 2, berarti A ditambah 4 kali 5 sama dengan 22. Jadi ini A ditambah 20, ini 4 kali 5 20 sama dengan 22. Berarti A nya sama dengan 22, ini pindah ke kanan menjadi 20, min 20, berarti A nya sama dengan 2. Didapat A nya 2, didapat B nya 5, sehingga kita sudah bisa menentukan jumlah 5 suku pertama. Kita gunakan rumus N sama dengan 1/2N dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Ganti N nya 5, ini ganti N nya 5, ganti A nya 2, kemudian N nya diganti 5, bedanya adalah 5. Nah, kalau kita sederhanakan 1/2 kali 5, ini 2 kali 2 4, ini 4, ini 5 kurang 1 4 kali 5 ya, 5 kurang 1 kali 4 kali 5 yang sama dengan 1/2 kali 5 4 ditambah 20, ini 5 kali 4 20. Contoh ketiga, seorang gaji karyawan setiap bulan dinaikkan gajinya sebesar Rp5.000. Jika gaji karyawan tersebut 100.000, berapakah gajinya pada bulan ke-12 dan gaji selama 1 tahun pertama? Jadi dua pertanyaannya. Di pertamanya 100.000, tapi setiap tahun dinaikkan 5.000. Nah, berapakah gajinya bulan ke-12 dan berapakah jumlah gaji selama 1 tahun? Jadi kita bisa gunakan rumus suku KN dengan jumlah suku KN. Kita lihat gajinya, bedanya 5.000 karena setiap tahun 5.000. Suku pertamanya 100.000, kemudian suku keduanya jadi bulan kedua 105.000, di suku ketiga ke bulan ketiga 110.000 dan seterusnya. Kalau ditanya gaji bulan ke-12, masukkan ke dalam rumus. 12 ini ditambah sama dengan 100.000, jadi gaji pertamanya 100.000, kemudian selama N nya 12, bedanya 5.000. Berarti 100.000 sama dengan 11 dikali 5.000, berarti 55.000 tambah 100 sama dengan 155.000. Di gajinya pada bulan 12 itu sama dengan 155.000 per bulan. Sekarang untuk menentukan jumlah gajinya, gunakan lagi rumus N. Jadi 12 sama dengan N, seterusnya. Jadi ganti N nya 12, ganti A nya 2, di pertamanya 100.000, jadi N nya 12, kemudian penambahan gajinya 5.000. Sehingga kita dapat 12, 2 kali 100, 200.000, 11 dikali 5.000. Nah ini, 1/2 kali 12 sama dengan 6, 200.000, ini 55.000, 200.000 ditambah 55.000, ini ada 255.000.